Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Salat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Imam Muslim. Beliau menyampaikan inna dunya hulwatun hadirah. Sesungguhnya dunia itu indah yang hijau. Dunia terlihat indah yang hijau inilah yang disenangin oleh manusia. Rata-rata manusia menyukai yang indah dan yang hijau. Kuning, biru, biasa-biasa saja. Rumput pun yang dicari yang hijau. Pandangan-pandangan pun yang hijau. Dan Allah gambarkan dunia adalah indah yang hijau, indah dan hijau. Sebagai kesukaan manusia, sebagai kesukaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu persis apa yang disukainya. Begitu juga Allah berikan undang-undang agar selamat di dunia dan di akhirat. Hanya beriman yang menjalankannya, sementara orang yang tidak beriman menjauhi perintah-perintah tersebut. Dunia, dikatakan dunia bisa jadi adalah sebuah jabatan. Bisa jadi dikatakan dunia adalah perumpamaan wanita, harta wanita, jabatan, tahta, inilah dikatakan sebagai dunia. Dan manusia rata-rata adalah berebut kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam sabdanya, wa innallaha mustakhlafikum fiha. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pengganti generasi sebelumnya. Tentunya hidup di dunia bergantian, menjadi pemimpin pun tidak selamanya. Walaupun
menjadi raja selamanya, pasti akan mati pada saatnya. Apalagi yang dibatasi dengan periode-periode dalam kepemimpinan. Maka pada saatnya kalian menjadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin pengganti generasi sebelumnya, dan hidup pun akan bergantian, mati juga pada saatnya. Dan mati bukan karena corona, mati karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Ketika mereka berusaha untuk menghindari musibah yang besar, sudah rapid test, sudah antigen dan semuanya, sudah anti vaksin, sudah divaksin seandainya, sudah pakai masker seandainya, namun pada saatnya meninggal pasti akan terjadi. Ternyata bisnya masuk ke jurang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pesawatnya hilang, pesawatnya nabrak dan seterusnya. Takdir inilah yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah masjid, depannya puskesmas, tempat orang-orang yang kena virus corona katanya. Dari awal tidak pernah lockdown. Dari awal pun tidak pernah digulung karpetnya. Dari awal pun tidak pernah jamaahnya jarak. Dan dari awal pun jamaahnya tidak ada yang pakai masker. Sampai sekarang pun sehat. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka dan tidak bisa didahului oleh akal pikiran manusia. Berarti apa? Ajaran Allah yang paling menang, syariat Allah yang sempurna. Maka ketika Allah menjadikan kalian sebagai generasi penerus, jika ingin selamat, laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pasti akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan seandainya menjalankan syariat Allah ternyata meninggal, maka meninggalnya menjalankan syariat Allah akan ditulis sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menjalankannya. Beda ketika meninggalkan syariat Allah dalam keadaan melanggar syariat Allah, meninggal, belum tentu syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia adalah bagaikan jabatan, bagaikan wanita, harta, dan menjadi rebutan bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah sudah menjadikan sebagai pengganti penerusnya, Rasulullah SAW melanjutkan fanadhirun kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian akan berbuat ketika sudah membuatkan dunia, ketika sudah menjadi pemimpin dunia. Seandainya Allah berikan pemimpin jabatan kepada kalian, apa yang kalian perbuat akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, ini contoh dari Rasulullah SAW. Kenapa dirubah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari Rasulullah SAW, hadis tersebut lanjutannya adalah fattaqud dunya. Hindarilah dunia itu. Ketika sudah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang keindahan dunia, tentang kehijauan dunia, tentang pemimpin yang diberikan oleh Allah kepada kalian semua, Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan, sesuaikah dengan ajaran Allah atau tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka pesan dari Rasulullah SAW yang pertama adalah fattaqud dunya. Takutlah dengan dunia, hindarilah dunia itu. Seandainya mendapatkan dunia, tentunya jalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya jika ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jika tidak, akan nyungsep di dunia, bahkan di akhirat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mendapatkan jabatan,
kemudian bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, ini tidak sesuai dengan hadis. Ketika disuruh takut dengan dunia, ketika disuruh untuk menghindari dunia, ternyata dia mendapatkan dunia, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan dunia tersebut. Hati-hati. Bisa jadi dunia yang kita miliki ini akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung diri kita, mampukah dengan dunia yang kita miliki ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, sehingga kita menjalankan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika jabatan dimiliki, rata-rata mereka lupa. Ketika umat Islam ingin bersatu, pasti akan dihalang-halangi oleh orang-orang kafir. Orang kafir tidak suka dengan persatuan umat Islam. Apalagi pemimpin beda dunia, pasti akan dihalang-halangi jika mereka ingin bersatu. Apalagi satu negara sama-sama umat Islam akan bersatu, pasti akan dihalang-halangi. Diberikan dunia, menikmati keduniaan tersebut sehingga lupa yang dulunya pernah mengharamkannya. Karena dunia sudah didapatnya, maka akan berkata yang dulu pernah mengharamkannya menjadi menghalalkannya, yang dulu pernah dihalalkannya menjadi diharamkannya, karena tidak konsisten keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mendapatkan dunia seperti itu. Maka takutlah dengan dunia. Maka yang terbaik ketika mendapatkan dunia, sebuah jabatan yang tinggi, pemimpin seandainya, tentunya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ini adalah amanah yang besar. Beda dengan rezeki yang tidak diduga-duga, dengan ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya dunia kita disuruh untuk mengucapkan innalillah ketika mendapatkan dunia tersebut. Ada kalanya ketika kita mendapatkan dunia disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah pada saatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang persatuan, tentunya sulit menyatukan umat Islam seluruh dunia. Antara pemimpin pun itu tidak mau bersatu, apalagi rakyatnya, apalagi umat Islam. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada pemimpin umat Islam yang satu, yang diakui seluruhnya sebagai pemimpin Islam. Inilah baru umat Islam akan bersatu di bawah naungannya, karena Al-Qur'annya satu, Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir pun satu, tidak ada nabi yang lainnya kecuali Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman maksudnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang Masjidil Aqsa, seandainya ada pemimpin Islam yang menerima kerjasamanya, ada yang menolak kerjasamanya, sementara yang di sana adalah dijajah setiap hari, ditembakin setiap hari, sedikit yang membelanya dan banyak yang tidak membelanya. Baru berbicara tentang internasional, baru berbicara tentang sholat pun ada perbedaan. Maka ada perbedaan yang diperbolehkan, ada perbedaan yang tidak diperbolehkannya. Sepakat umat Islam tentunya adalah membela kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka pesan Rasulullah SAW adalah fattaqud dunya, hindarilah dunia, takutlah dengan dunia. Jangan-jangan dunia yang kita miliki ini memasukkan diri kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Maka ketika dunia yang kita miliki ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tentunya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sudah memberikan contoh yang banyak. Bagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka berbuat zalim, Allah hancurkan semua. Pada Rasulullah SAW sudah menyampaikan, sudah membawa bukti kepadanya. Kemudian wattaqun nisa, hindarilah wanita, takutlah dengan wanita. Bukan berarti tidak menikah kepada wanita, bukan. Maka ketika wanita yang soleh inilah yang bisa menjamin
bersama-sama untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita mendidik istri? Jika tidak mampu, maka bisa menjadikan istri kita ini membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membiarkan istri membuka auratnya? Bagaimana membiarkan anak-anak perempuan membuka auratnya? Maka takutlah dengan wanita, jangan sampai membawa kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Didiklah sehingga bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk menutup aurat, bukan membiarkan auratnya. Ini adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, bukan budaya menutup aurat. Saat ini ketika mengambil suara di Swiss, memakai cadar dilarang, tapi memakai celana pendek dibiarkan. Padahal umat Islam ingin menutup auratnya, ingin menghindarkan para lelaki biar tidak banyak dosa dengan menutup cadar, menutup mukanya. Karena ayatnya pun para lelaki agar menundukkan pandangannya, maka wanita memakai cadar membantu para lelaki agar lelaki menundukkan pandangannya. Begitu juga wanita untuk menundukkan pandangan. Maka salah satu mereka memakai cadar adalah membantu para lelaki agar tidak mendapatkan dosa. Ketika tidak memakai cadar, tentunya pandangannya berbolak-balik, penasaran. Maka wanita ini berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa lelaki biar tidak melihat terus-menerus pandangannya ke mukanya, sehingga ditutup cadarnya. Salah satu manfaat ketika menutup cadar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya adalah yang menjadi kehancuran Israel, Bani Israel dahulu adalah wanita. Sekarang yang lagi tenar adalah antara pelakor dengan pebinor. Maka ada yang dikatakan pelakor yang sah, ada pelakor yang tidak sah. Pelakor yang sah tentunya dengan nikah. Pelakor yang tidak sah tentunya dengan zina. Apa bedanya? Pelakor yang sah tentunya dengan nikah, walaupun tidak diketahui oleh istri pertamanya, tetap sah. Karena dengan akad nikah menjalankan rukun Islam, namun tidak tercatat saja dalam administrasi negara. Sementara pelakor yang menjalankan zina tidak didahului dengan akad nikah, inilah yang tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan dunia yang kita miliki ini. Mudah-mudahan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ayyam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi syarril islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin al mujahidin wa ahlikil kafarat wal musyrikin adh-dhalimin al munafiqin. Allahumma sallimna wa ahlana min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.